Nah, balik lagi di channel YouTube-nya saya, Paskalia, dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal. Nah, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas terkait asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Oke, sebelum kita masuk pada sesi, pembelajaran kita pada kali ini, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Di mana tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa setelah belajar mata kuliah ini mampu akhirnya menjelaskan definisi konsep dasar kegawat daruratan maternal. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari kegawat daruratan maternal, kemudian menjelaskan ruang lingkup kegawat daruratan maternal, menjelaskan definisi konsep kegawat daruratan neonatal, menjelaskan tujuan dari kegawat daruratan neonatal, dan juga menjelaskan ruang lingkup dari kegawat daruratan neonatal. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya kita masuk dalam sesi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas apa itu kegawat daruratan maternal, kita lihat dulu bersama definisi kegawat daruratan. Nah, menurut Dorlan pada tahun 2011, beliau mengatakan bahwa kegawat daruratan adalah sebuah kejadian yang sifatnya tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba. Nah, seringkali kejadian ini adalah kejadian yang sifatnya berbahaya. Selanjutnya menurut Campbell pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwa kegawat daruratan itu juga dapat didefinisikan sebagai situasi yang sifatnya serius dan kadangkala berbahaya, yang mana terjadinya secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang mana dari kejadian yang terjadi secara tiba-tiba ini membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa dari si penderita yang mengalami kegawat daruratan. Nah, kalau tadi kita udah melihat definisi dari kegawat daruratan, sekarang ini adalah definisi dari kegawat daruratan maternal. Nah, di mana menurut Chamberlain pada tahun 1999 mengatakan bahwa kegawat daruratan maternal itu adalah kondisi kesehatan yang mana kondisi ini mengancam jiwa yang terjadi dalam masa kehamilan, masa selama kehamilan, dan sesudah persalinan dan kelahiran. Jadi, kegawat daruratan maternal ini terjadi, dalam masa kehamilan, persalinan, dan setelah persalinan. Nah, terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang juga dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Nah, nanti kita akan lihat bersama, apa saja sih, penyakit-penyakit atau kegawat daruratan yang dialami ibu pada masa kehamilan, pada masa persalinan, maupun pada masa nifas. Oke, sebelum kita nanti melihat apa saja jenis kegawat daruratan, nah kita lihat dulu tujuan dari, kegawat daruratan maternal ini. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kematian dan cacat, atau to save life and limb. Nah, yang mana ini dapat terjadi pada ibu dengan, masalah kegawat daruratan. Kemudian tujuan yang kedua adalah merujuk ibu dengan kegawat daruratan melalui sistem rujukan, yang mana untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai. Oke, jadi kita bisa lihat ini ada dua tujuan untuk kegawat daruratan maternal. Yang pertama adalah mencegah kematian dan cacat pada ibu. Kemudian kita bisa merujuk ibu dengan masalah kegawat daruratan ke sistem rujukan yang lebih baik, yang mana penanganannya lebih lengkap guna memperoleh penanganan yang lebih baik. Misalnya ibu mengalami masalah di puskesmas. Nah, itu kita bisa rujuk ke rumah sakit sehingga, yang tadi di puskesmas mungkin penanganannya ini belum maksimal, kita bisa lakukan penanganan yang lebih baik lagi di rumah sakit. Atau misalnya ibu, memiliki masalah, kegawat daruratan di pelayanan, PMB, praktek mandiri bidan. Nah, karena tidak bisa ditolong atau sudah di luar kewenangannya, jadi kita bisa lakukan itu di tempat pelayanan, atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Misalnya dari PMB kita rujuk ke puskesmas atau PMB kita rujuk ke rumah sakit.
Selanjutnya, kita akan lihat, nah ini ruang lingkup masalah kegawat daruratan maternal. Kita bisa lihat untuk ruang lingkup di masa kehamilan. Nah, di masa kehamilan itu, ruang lingkup kegawat daruratan yang pertama adalah abortus, kemudian ada solusio plasenta. Nah, kita lihat dulu, definisi dari abortus. Nah, definisi abortus itu adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan batasan usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau dengan berat bayi kurang dari 500 gram. Nah, penyebab dari kejadian abortus ini ya diantaranya ada kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, kemudian bisa juga disebabkan oleh kelainan pada plasenta, penyakit ibu yang kronis, faktor nutrisi, dan faktor psikologis. Nah, kalau kita lihat kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, nah ini bisa terjadi misalnya janin yang tidak berkembang di usia kehamilan. Jadi misalnya dia tidak sesuai dengan usia kehamilannya, jadi tidak ada perkembangan. Kemudian kelainan pada plasenta, kemudian penyakit ibu yang kronis. Eh, Seperti ibu mengalami penyakit preeklamsi, nah itu bisa menyebabkan, abortus. Kemudian faktor nutrisi, jadi misalnya ibu yang anemia, ibu yang mengalami kek atau kekurangan energi kronis, nah itu bisa menyebabkan terjadinya abortus. Atau faktor psikologis, misalnya, kehamilan yang tidak diinginkan karena mungkin saja ibunya korban perkosaan, mungkin saja karena pernikahan dini, mungkin saja juga, faktor, eee, seks karena melakukan seks bebas gitu. Jadi, faktor psikologis ini juga merupakan salah satu pencetus dari abortus. Misalnya gini, kehamilan tidak diinginkan. Misalnya ibu sudah dengan, banyak anak, ibu sudah punya 4 anak misalnya seperti itu, tetapi karena mungkin ada faktor lain, misalnya gagal ber-KB, sehingga ibu hamil lagi, padahal secara usia ibu sudah beresiko untuk hamil kembali, kemudian mungkin ada, faktor ekonomi yang sulit, jadi menyebabkan ibunya hamil, istilah kata kebobolan. Nah, tidak ada rasa penerimaan untuk si anak. Nah, bisa saja faktor psikologis seperti itu menyebabkan terjadinya abortus. Nah, jadi, banyak hal ya yang menyangkut, terjadinya abortus ini sendiri. Oke, kemudian, ruang lingkup pada masa kehamilan yang kedua adalah masalah solusio plasenta. Nah, apa sih solusio plasenta itu? Solusio plasenta itu adalah kejadian di mana terlepasnya sebagian atau seluruh dari permukaan maternal plasenta dari tempat plasenta itu berimplantasi. Nah, penyebabnya solusio plasenta secara primer memang belum diketahui pastinya. Namun ada beberapa keadaan tertentu yang dapat menyebabkan solusio plasenta. Misalnya riwayat ibu yang merokok. Nah, kita tahu sendiri bahwa, merokok ini merupakan salah satu ancaman terjadinya keguguran atau terjadinya masalah-masalah pada masa kehamilan. Untuk itu memang mengapa selalu dihimbau dilarang merokok untuk ibu hamil. Nah, merokok ini sendiri bukan hanya merokok aktif, tetapi perokok pasif juga bisa menjadi, masalah bagi ibu hamil. Nah, untuk itu kenapa kita selalu sebagai bidan tenaga kesehatan selalu menyampaikan, "Ibu jangan merokok," atau kalau misalnya ibu bapaknya, suaminya merokok, kita akan sampaikan, setelah merokok kalau bisa mandi, ganti baju, karena sebenarnya perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah, kemudian masalah yang bisa menyebabkan solusio plasenta ini adalah masalah preeklamsi. Nah, tahu kan preeklamsi? Preeklamsi itu adalah keadaan saat, tekanan diastolik 140 per tekanan sistoliknya 90 milimeter air raksa. Nah, itu, menandakan preeklamsi. Kemudian ditemukan juga hasil adanya protein urin. Nah, kemudian faktor penyebab solusio plasenta yang lain adalah penggunaan kokain, dan adanya riwayat, solusio sebelumnya. Oke, ini ruang lingkup, pada masa kehamilan.
Nah, ini selanjutnya, ruang lingkup pada masa kehamilan yang menyebabkan kegawat daruratan adalah plasenta previa. Nah, apa sih itu plasenta previa? Kita bisa lihat di sini definisinya bahwa plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim. Demikian rupa sehingga ini dapat menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum sehingga plasenta berada di depan jalan lahir. Nah, ini ada gambar dari kondisi plasenta. Nah, kita lihat ini adalah kondisi plasenta yang normal. Nah, plasenta yang normal ini tidak menutupi jalan lahir. Nah, ini jalan lahir, kita bisa lihat. Nah, dia plasentanya terletak di sini. Jadi dia tidak menutupi jalan lahir. Ini adalah kondisi plasenta yang normal. Tetapi kalau dengan kondisi plasenta previa yang menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir seperti ini. Ini yang plasenta previa menutupi sebagian jalan lahir, ini setengah seperti ini. Ini yang menutupi seluruh jalan lahir yang dinamakan plasenta previa total. Ya, jadi kalian bisa membedakan yang mana plasenta previa, yang mana plasenta previa dengan keadaan normal. Nah, biasanya, tanda kalau misalnya ibu mengalami plasenta previa itu adalah, ibu mengalami perdarahan, biasanya di usia trimester ketiga, di awal-awal trimester ketiga. Itu karena, plasenta semakin, berada di depan jalan lahir, gitu. Jadi biasanya tanda-tandanya perdarahan. Nah, biasanya kita, penanganannya kalau sudah plasenta previa, yaitu biasanya dokter juga akan melakukan seksio sesaria, karena memang ya proses kelahirannya dilakukan secara sesar, gitu. Nah, biasanya kita juga untuk menegakkan diagnosa plasenta previa ini dengan kita melakukan USG. Jadi untuk menegakkan diagnosa secara pasti, seperti apa. Nah, kemudian ada masalah preeklamsi dan masalah eklamsi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, preeklamsi itu adalah hipertensi yang mana hipertensi ini timbul setelah usia kehamilan 20 minggu, yang mana disertai dengan protein urea. Nah, di mana preeklamsi ini bisa ditandai dengan tekanan darah diastoliknya 140 per sistoliknya 90 milimeter air raksa. Nah, selanjutnya, ada yang namanya eklamsi. Nah, eklamsi ini apa sih? Eklamsi ini ada preeklamsi yang disertai dengan kejang-kejang atau bahkan sampai dalam keadaan koma. Nah, biasanya ini ditandai dengan diastoliknya itu 160 per sistoliknya 100 milimeter air raksa. Nah, preeklamsi, eklamsi ini juga merupakan suatu kegawat daruratan, yang mana juga mengancam nyawa, si ibu. Nah, di mana, kasus eklamsi ini akan terus meningkat, beresiko yang pertama pada, ibu hamil dengan resti atau dengan usia ibu, lebih dari 35 tahun atau usia ibu kurang dari 20 tahun, ketika ibu hamil. Kemudian juga beresiko, preeklamsi dan eklamsi ini terjadi pada ibu dengan riwayat diabetes gestasional atau, kencing manis dalam masa kehamilan. Nah, selanjutnya beresiko preeklamsi-eklamsi ini terjadi pada ibu dengan obesitas, dengan riwayat obesitas, dan dengan riwayat kehamilan kembar. Selanjutnya, komplikasi yang dapat ditimbulkan dari masalah eklamsi yang pertama adalah bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, ini sehingga, kenapa harus benar-benar ketika kita melakukan ANC, antenatal care, pemeriksaan, itu benar-benar kita kaji kasusnya sedetail-detailnya. Apakah misalnya kan di situ ada pertanyaan ya, apakah ibu punya riwayat penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes. Nah, itu dikaji karena kita, melihat, nantinya kita dapat mengantisipasi dari awal, masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi, diagnosa potensialnya mungkin akan terjadi. Nah, kalau misalnya ibu punya riwayat, di keluarga punya tekanan darah tinggi, kemudian ketika kalian lakukan, pengukuran tekanan darah, ini cenderung
mengarah tekanan darahnya tinggi nih, gitu. Misalnya diastoliknya 150, sistoliknya 100 gitu kan. Nah, kalian bisa cek protein urianya seperti apa, kemudian kalian, cek terus secara rutin selama masa kehamilan. Jadi kalau misalnya sudah mengarah ke sana, sudah tahu nih, langkah apa yang mungkin akan dipersiapkan ketika ibu nanti mengalami proses persalinan. Selanjutnya, komplikasi eklamsi yang terjadi adalah perdarahan intrakranial akibat kejang yang berulang. Jadi biasanya kalau eklamsi itu udah disertai dengan kejang. Nah, itu bisa menyebabkan perdarahan intrakranial. Kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan otak bagian oksipital akibat kejang yang dapat menyebabkan kebutaan. Nah, ini jadi resiko-resiko atau dampak-dampak yang ditimbulkan oleh eklamsi ini begitu panjang, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, ini tadi, ada 4 hal, kegawat daruratan pada masa kehamilan. Yang pertama tadi ada abortus, kemudian ada solusio plasenta, kemudian tadi juga ada plasenta previa, dan yang terakhir ada preeklamsi dan eklamsi. Nah, selanjutnya kita akan lihat dalam, kegawat daruratan pada masa persalinan. Nah, pada masa persalinan ini kita bisa lihat yang pertama ada distosia. Nah, kemudian yang kedua ada perdarahan postpartum dan yang ketiga ada atonia uteri. Nah, kita bisa lihat dulu definisinya di sini. Distosia, apa sih itu distosia? Nah, distosia itu adalah persalinan yang sulit di mana tidak adanya kemajuan dalam persalinan. Nah, biasanya distosia ini disebabkan oleh salah satunya adalah berat bayi lahir yang besar. Jadi misalnya lebih dari 4.000 gram, sehingga biasanya menyebabkan distosia bahu. Kemudian ada yang kedua pada masa persalinan adalah perdarahan postpartum. Nah, perdarahan postpartum ini adalah perdarahan yang masif yang berasal dari tempat implantasi plasenta, dari robekan pada jalan lahir, dan jaringan sekitarnya yang merupakan salah satu juga penyebab kematian ibu. Nah, perdarahan itu masih menjadi penyebab kematian ibu terbesar. Nah, kemarin terakhir informasi yang ibu dapat per tahun 2020, Sintang itu angka kematian ibu adalah urutan pertama se-Kalimantan Barat. Nah, di mana angka kematian ibu ini disebabkan oleh masalah perdarahan dan hipertensi. Nah, tadi makanya jadi benar-benar kita bisa kaji sewaktu ANC untuk benar-benar kita mengecilkan resiko, kegawat daruratan yang terjadi atau resiko-resiko kematian yang terjadi, gitu. Jadi, perdarahan ini menjadi faktor utama kematian pada ibu, angka kematian ibu yang tinggi di Sintang. Kedua, hipertensi, eee, yang terjadi pada ibu. Oke, selanjutnya ruang lingkup pada masa persalinan adalah atonia uteri. Nah, atonia uteri ini adalah suatu keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang dapat menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi lahir dan plasenta lahir. Atau bisa dikatakan uterus tidak berkontraksi dengan baik. Nah, biasanya atonia uteri ini ditandai dengan uterus yang teraba lembek setelah, terjadinya proses persalinan. Untuk itu kenapa di, kala 3, kala 4 kita selalu ajarkan ibu untuk massage uterus, terutama di kala 4. Ajarkan terus untuk massage uterus, pastikan ibu meraba uterusnya apakah terasa keras atau lembek, karena itu berpengaruh, pada kontraksi uterus ibu. Nah, jadi ruang lingkup pada masa persalinan itu kegawat daruratannya ada distosia, ada perdarahan postpartum, dan yang ketiga ada atonia uteri. Nah, selanjutnya kita melihat ruang lingkup pada masa nifas. Sorry, masih ada di ruang lingkup pada masa persalinan ada juga perlukaan jalan lahir dan juga ada retensio placenta. Nah, kita lihat dulu apa sih perlukaan jalan lahir. Nah, perlukaan jalan lahir itu adalah perdarahan dalam keadaan di mana plasenta itu telah lahir lengkap dan kontraksi rahimnya juga baik. Terdiri dari ruptur perineum,
kemudian ada hematoma vulva, robekan dinding vagina, robekan serviks, dan ruptur uteri. Nah, selanjutnya retensio placenta itu adalah plasenta yang tetap tertinggal di dalam uterus setengah jam setelah anak lahir. Jadi setelah kita berikan oksitosin pertama, kita coba peregangan tali pusat, kita coba lahirkan plasenta, plasenta belum lahir, kita berikan lagi oksitosin kedua, plasenta juga belum lahir, kita bisa lakukan nih manual plasenta untuk melahirkan plasenta pada kasus retensio plasenta. Oke, selanjutnya ruang lingkup pada masa nifas. Nah, ruang lingkup pada masa nifas ini ada tiga kegawat daruratan. Yang pertama adalah masalah infeksi nifas, kemudian ada masalah bendungan payudara, dan ada masalah terkait infeksi payudara. Nah, di mana infeksi nifas ini adalah infeksi yang terjadi melalui fraktus genitalis setelah persalinan, di mana dapat ditandai dengan suhu tubuh ibu 38 derajat Celcius atau lebih, yang mana ini dapat terjadi pada hari kedua sampai hari ke-10 postpartum. Nah, banyak yang menyebabkan terjadinya infeksi nifas. Yang pertama adalah penyebab kurang gizi. Nah, ini bisa menyebabkan nifas. Jadi, ibu-ibu dengan gizi kurang dan biasanya juga faktor ini dipengaruhi oleh faktor budaya. Misalnya, mohon maaf, ada yang beranggapan nanti saat lahiran tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Padahal sebenarnya makanan yang dilarang itu adalah makanan dengan sumber protein yang luar biasa gitu, yang dapat meningkatkan status kesehatan ibu, status gizi ibu, pemenuhan gizi ibu terpenuhi dengan baik. Misalnya kan masih ada itu paradigma masyarakat, nanti kalau sudah melahirkan jangan makan ikan gabus, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena ikan itu baunya amis, nanti kamu amis darahnya, atau nanti badan kamu berbau amis. Nah, itu kan sebenarnya adalah mitos yang berkembang di masyarakat. Padahal realitanya ikan gabus mempunyai kandungan protein yang luar biasa, yang sangat baik, untuk membantu, pemenuhan nutrisi ibu setelah melahirkan. Kemudian, penyebab infeksi nifas ini karena anemia atau kekurangan sel darah merah. Kemudian masalah hygiene, kebersihan, personal hygiene ibu yang kebersihannya tidak baik dilakukan. Kemudian faktor ibu kelelahan. Kemudian proses persalinan yang bermasalah, misalnya ibu menggunakan vakum persalinannya karena bayi yang dilahirkan tidak kunjung lahir, macet persalinannya sehingga harus menggunakan tindakan-tindakan seperti vakum. Atau partus lama atau partus macet, persalinan yang sifatnya traumatik sehingga menyebabkan ruptur perineum pada ibu, kemudian luka yang tidak dibersihkan secara baik, jahitan yang tidak dibersihkan secara baik, itu bisa juga menyebabkan infeksi nifas. Dan periksa dalam yang berlebihan. Jadi kan periksa dalam kita tahu 4 jam sekali, mungkin ini nggak sampai 4 jam udah PD lagi, udah VT lagi gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan infeksi nifas. Nah, terus masalah kegawat daruratan pada masa nifas yang kedua adalah bendungan payudara. Nah, bendungan payudara ini adalah peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk proses laktasi. Nah, ini juga bisa menyebabkan kegawat daruratan pada ibu nifas. Selanjutnya adalah infeksi payudara. Nah, infeksi payudara ini ada mastitis, payudara tegang dan kemerahan, kemudian ada abses payudara, di mana abses ini adalah terdapat massa yang padat, kemudian mengeras di bawah kulit yang kemerahan. Nah, biasanya infeksi payudara ini dapat kita lakukan dengan penanganan teknik breast care. Nah, untuk itu kenapa kita terus di masa ANC kita terus mengedukasi ibu, terlebih di trimester ketiga ya, mengedukasi ibu, bukan hanya anjurkan, tetapi ajarkan teknik breast care. Jadi benar-benar ibu bisa dipersiapkan untuk menyusui, proses laktasi. Jadi ketika misalnya ibu nanti mungkin mengalami abses payudara atau mastitis, ibu bisa melakukan penanganan ini dengan baik. Nah, ini ruang lingkup pada masa nifas, ada 3, ada infeksi nifas, bendungan payudara, dan infeksi payudara.
Oke, kalau tadi kita udah ngebahas terkait kegawat daruratan maternal, definisinya, tujuan dilakukan kegawat daruratan itu seperti apa, kemudian kegawat daruratan pada masa kehamilan, pada masa persalinan, dan pada masa nifas, itu terbagi tiga. Selanjutnya kita akan bahas masalah kegawat daruratan neonatal. Nah, neonatal adalah bayi berusia 0 sampai 28 hari. Oke, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Nah, kegawat daruratan neonatal itu adalah sebuah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis di mana usianya kurang dari 28 hari serta membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mana dapat mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Nah, ini adalah definisi menurut Syarif pada tahun 2006. Jadi, situasi yang membutuhkan adanya evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir, yang sakit kritis di usia neonatal. Oke, apa sih tujuan dari, penanganan kegawat daruratan neonatal itu sendiri? Yang pertama adalah untuk mengetahui kegawat daruratan pada neonatus. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kegawat daruratan pada neonatus, dan untuk mengetahui penanganan kegawat daruratan pada neonatus itu seperti apa. Oke, nah ini ruang lingkupnya, untuk kegawat daruratan pada neonatal. Yang pertama ada BBLR, bayi berat lahir rendah. Nah, bayi berat lahir rendah ini adalah bayi yang baru lahir yang kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi, tanpa memandang masa kehamilan. Jadi mau dia preterm, aterm, ketika dia lahir kurang dari 2.500 gram, terlebih pada masa aterm ya, itu kondisi BBLR. Nah, BBLR ini bisa menyebabkan apa saja sih? BBLR ini salah satunya bisa menyebabkan masalah stunting di jangka panjangnya. Kalau dia udah BBLR, nanti dia stunting, itu otomatis merusak masa depan generasi ini. Dalam arti begini, stunting, tumbuh pendek, kemudian dia kurang gizi, artinya ya perkembangan kehidupannya ini yang tidak baik. Jadi, kalau bisa BBLR ini kita bisa cegah. Nah, cegahnya dari mana? Cegahnya ya dari masa kehamilan, dari sebelum hamil, bahkan dari saat ini, saat masih gadis seperti kalian. Nah, apa upaya yang bisa dilakukan untuk tidak BBLR, tidak melahirkan bayi BBLR? Salah satunya jangan sampai gadis-gadis seperti kita, kemudian jangan sampai ibu hamil itu mengalami anemia, mengalami kekurangan energi kronis karena salah satu penyebab BBLR adalah anemia atau KEK pada ibu hamil. Kalau ibunya udah anemia, itu banyak sekali masalah yang bisa ditimbulkan. BBLR, perdarahan postpartum. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau bisa jangan sampai bayi itu BBLR, karena dia punya runtutan yang panjang. Kalau udah BBLR nanti dia stunting, stunting otomatis apa, dia udah pendek, nggak bisa dapat kerjaan, mungkin cita-cita anaknya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pilot, mau jadi pramugari. Tetapi karena lahir BBLR, karena masalah kemudian dia stunting, ya udah otomatis sirna harapan itu. Jadi, kalau bisa dari sekarang, tolong jaga pemenuhan gizinya. Jadi, kalian jangan sampai anemia, pastikan HB kalian dalam batas normal. Nah, kemudian ruang lingkup kegawat daruratan pada masa neonatal yang kedua adalah masalah asfiksia pada bayi. Nah, asfiksia ini apa sih? Asfiksia ini adalah kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat bayi lahir atau beberapa saat setelah bayi lahir. Oke, selanjutnya kegawat daruratan pada neonatal itu adalah kejang pada bayi baru lahir. Nah, kejang pada bayi baru lahir ini di mana bayi sangat mungkin mengalami kejang setiap saat. Nah, penyebab kejang pada bayi ini adalah karena otak bayi, terutama bayi baru lahir, masih belum matang.
Jadi, ini bisa menyebabkan kejang. Nah, kasus kejang pada bayi ini tertinggi ditemukan pada bayi setelah beberapa jam hingga berapa hari pertama kelahirannya. Nah, ini yang, perlu dilihat, diperhatikan, jadi jangan sampai bayi-bayi yang baru dilahirkan neonatal ini mengalami masalah-masalah kegawat daruratan. Tadi contohnya ada BBLR, ada asfiksia, dan ada kejang, pada bayi baru lahir. Nah, oke. Nah, jadi, kita sudah lihat bersama tadi, masalah kegawat daruratan baik maternal dan neonatal, di mana maternal itu terbagi atas 3 kegawat daruratannya. Pada ibu hamil tadi ada abortus, ada solusio placenta, ada placenta previa, kemudian pada ada preeklamsi, kemudian pada masa persalinan itu ada distosia bahu, kemudian ada perdarahan postpartum, selanjutnya pada masa nifas tadi itu kita ada membahas terkait bendungan bendungan, payudara, kemudian ada infeksi masa nifas, selanjutnya juga tadi kita sudah membahas terkait, kegawat daruratan pada neonatal, ada asfiksia, ada BBLR. Nah, untuk itu, beberapa hal tadi bisa kita pelajari, agar nanti kita, ketika terjun jadi bidan, kita bisa memberikan penanganan yang sebaik mungkin. Nah, demikian, video pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih telah, memperhatikan video kita kali ini. Selanjutnya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.